Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dwi Putra Priliani with student ID 12250300051, and in this occasion I will do side interpreting from a video, and the title is How to Know Your Life Purpose in 5 Minutes. Here we go. On the last evening of my 25th college reunion, there was a party in a tent. There was dancing and music and noise. Pada malam terakhir reuni kuliah saya yang ke-25, ada pesta di sebuah tenda dengan tarian, musik, dan kebisingan. So much noise that a lot of us started to drift out of the tent so we could hear each other talk and catch up with classmates that we had not seen in more than 2 decades. Saking berisiknya sampai-sampai banyak dari kami yang memutuskan untuk keluar dari tenda agar bisa saling mengobrol dengan teman sekelas yang sudah lebih dari 2 dekade tidak kita temui. As I talked with my friends, I made an astounding discovery. 80% of them were unhappy with their lives. Ketika saya berbicara dengan teman-teman saya menemukan suatu penemuan yang mengejutkan bahwa 80% dari mereka tidak bahagia dengan kehidupan mereka. I feel as though I've wasted my life and I'm halfway through it, they said. I don't know what my life is all about. Saya merasa telah menyia-nyiakan hidup saya dan saya sudah menjalani itu setengah jalan, kata mereka, dan saya tidak tahu apa arti hidup saya. Now, I was privileged to go to Yale, and we were standing on a summer evening in the middle of Yale's old campus, and the people that I was speaking with were privileged and highly educated and financially well off and in positions of power, and Dan saya merasa beruntung bisa kuliah di Yale, dan kami berdiri di suatu malam musim panas di tengah-tengah kampus lama Yale. Dan orang-orang yang saya ajak bicara adalah orang-orang yang memiliki hak istimewa, juga berpendidikan tinggi, memiliki finansial yang stabil, dan berada dalam posisi yang tinggi. had the first house and the second house, and they had the first spouse and the second spouse. Dan mereka memiliki rumah pertama dan rumah kedua, mereka juga memiliki pasangan pertama dan juga pasangan kedua. And 80% of them were unhappy with their lives. Who was happy, the 20%? Well, Dan 80% dari mereka tidak bahagia dengan kehidupan mereka, dan siapa yang bahagia dari 20% sisanya? we had studied literature and Renaissance rhetoric, and we were the theater people and the history geeks. Lalu kami telah mempelajari sastra dan juga retorika Renaissance, dan kami adalah orang-orang teater dan juga penggemar sejarah. We had studied classes for the joy of learning, not because we thought they were going to direct us to a specific job. We still got jobs. We were living our lives expansively with life's ups and downs, and we did not feel that we had wasted a single minute. Kami telah mengikuti banyak kelas untuk kesenangan belajar, bukan karena kami berpikir bahwa mereka akan mengarahkan kami kepada pekerjaan tertentu. Kami masih memiliki pekerjaan, kami juga menjalani hidup kami dengan bebas, dengan pasang surut kehidupan. Juga kami tidak merasa bahwa kami telah menyia-nyiakan 1 menit pun dari kehidupan kami. And as I spoke with the 20%, the happier 20%, I discovered that each of them knew something about their life purpose because they knew 5 things: who they were, what they did, who they did it for,
what those people wanted or needed, and what they got out of it, how they changed as a result. Does that sound hard? Dan ketika saya berbicara dengan 20% orang yang merasa paling bahagia, saya menemukan bahwa masing-masing dari mereka mengetahui sesuatu tentang tujuan hidup mereka karena mereka mengetahui 5 poin. Siapa mereka, apa yang mereka lakukan, untuk siapa mereka melakukannya, dan apa yang orang-orang itu inginkan, juga apa yang mereka dapatkan dari itu dan bagaimana mereka berubah sebagai hasilnya. Apakah itu terdengar sulit? It's not. It's actually really simple. In fact, it's so simple that you can learn your life purpose now. You're going to know your life purpose now in the next 5 minutes. Tidak, sebenarnya sangat sederhana, bahkan sangat sederhana sehingga Anda dapat mempelajari tujuan hidup Anda sekarang. Anda akan mengetahui tujuan hidup Anda selama 5 menit ke depan. Would you like to know your life purpose in the next 5 minutes? Apakah Anda ingin mengetahui tujuan hidup Anda dalam 5 menit ke depan? Can you be a little bit louder because they're making a lot of noise in the tent and there's just this silly little microphone next to my cheek to hear you. Would you like to know your life purpose in the next 5 minutes? Thank you. Bisakah Anda sedikit berkata lebih keras karena mereka membuat banyak kebisingan di dalam tenda dan hanya ada mikrofon kecil di sebelah pipi saya untuk mendengar Anda. Apakah Anda ingin mengetahui tujuan hidup Anda dalam 5 menit ke depan? Actually, it's not even going to take 5 minutes. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini tidak akan memakan waktu sebanyak 5 menit. So can I share something else with you? If you're like a lot of us, you have wondered and worried about your life purpose for a long time. Jadi bolehkah saya berbagi hal lain dengan Anda? Jika Anda seperti kebanyakan dari kami, dari kita, Anda telah bertanya-tanya dan khawatir tentang tujuan hidup Anda untuk waktu yang lama. And there are books and magazines and workshops and seminars about it. In fact, Amazon lists 151,928 books that refer to how you can learn your life purpose. Dan ada banyak buku, majalah, seminar mengenai hal itu. Bahkan Amazon menyebutkan bahwa ada 151.928 buku yang mengacu pada bagaimana Anda dapat mempelajari tujuan hidup Anda. Well, I know some people who have spent their entire lives trying to learn their life purpose. And look, we can all agree that the unexamined life is not worth living. But if all you're doing is examining, you're not living. Saya mengenal beberapa orang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba mempelajari tujuan hidup mereka. Dengar, kita semua setuju bahwa hidup yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani. Namun jika Anda hidup hanya untuk melakukan pengujian, Anda tidak akan merasa hidup. So let's figure out the life purpose right now together. Who you are, what you do, who you do it for, what those people want and need, and how they change as a result. Shall we do it? All right. Jadi mari kita cari tahu tujuan hidup kita sekarang. Siapa Anda, apa yang Anda lakukan, untuk siapa Anda melakukannya, apa yang orang-orang inginkan dan butuhkan, dan bagaimana mereka berubah sebagai hasil. Haruskah kita melakukannya? Everybody, on the count of 5, shout out your first name. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya dalam hitungan kelima, sebutkan nama depan Anda. 1, 2, 3, 4, 5. Fabulous. That was the first one, only 4 to go. That's who Luar biasa, itu yang pertama. Tinggal 4 lagi dan itulah Anda. you are.
All right, now what do you do? What do you love to do? Sekarang, apa pekerjaan Anda? Apa yang Anda sukai? You love to write, cook, design, create iOS apps, write code, crunch numbers, talk, teach. Apakah Anda suka menulis, memasak, mendesain, membuat aplikasi iOS, menulis kode, menghitung angka, berbicara, mengajar? What do you love to do? And if there's a lot of things that come up for you, focus it down by asking yourself this one question. What is the one thing that right now you feel supremely qualified to teach other people? Apa yang Anda sukai, dan jika ada banyak hal yang muncul, fokuskan dengan menanyakan satu pertanyaan kepada diri Anda sendiri. Apa satu hal yang saat ini membuat Anda merasa sangat berkualifikasi untuk mengajarkannya kepada orang lain? Think about that in one word. Hold it, don't release it yet. On the count of 5, what do you do? 1, 2, 3, 4. Pikirkan tentang hal itu dalam satu kata, kemudian tahan, jangan dilepaskan dulu. Dalam hitungan kelima, apa yang Anda lakukan? 1, 2, 3, 4, 5. Great, that's what you do. Now, think about who you do it for. Picture them in your mind. Be ready to say it on the count of 5. Hold it, don't release it yet. 1, 2, 3. Bagus, itulah yang Anda lakukan. Sekarang pikirkan untuk siapa Anda melakukannya. Bayangkan mereka dalam pikiran Anda. Bersiaplah untuk mengatakannya dalam hitungan kelima. Kemudian tahan dan jangan lepaskan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, who do you do it for? Let's see it one more loud, little bit louder, please. Over the people in the tent. Who do you do it for? Together? Oke, untuk siapa Anda melakukannya? Mari kita lihat sekali lagi. Tolong berkata sedikit lebih keras agar terdengar oleh orang-orang di dalam tenda. Dan untuk siapa Anda melakukannya? Bersama-sama. Thank you. That is the spirit that we need. Okay, now, what do those people want or need? What do they want or need that they've come to you so you can give them this thing? What do they want or need? In just 1 or 2 words, hold it, don't release it yet. And on the count of 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih, itulah semangat yang kita butuhkan. Sekarang, apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh semua orang itu, apa yang mereka inginkan atau butuhkan yang Anda miliki, sehingga mereka bisa datang kepada Anda dan Anda dapat memberikannya kepada mereka. Apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan hanya dalam 1 atau 2 kata. Tahan dan jangan dilepaskan dulu. Dan dalam hitungan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Fantastic. Now, this is the best one. Keren. Sekarang ini yang terbaik. How do they change? How do they change or transform as a result of what you give them? Sekarang bagaimana mereka berubah? Bagaimana mereka berubah atau bertransformasi sebagai hasil dari apa yang Anda berikan kepada mereka? On the count of 5, how do they change or transform as a result of what you give them? 1, 2, 3, 4, 5. Dalam hitungan kelima, bagaimana mereka berubah atau bertransformasi sebagai hasil dari apa yang Anda berikan kepada mereka? 1, 2, 3, 4, 5. Terrific. Now, we're going to put this all together kind of in a sentence, okay? Everyone together, louder than the people in the tent. Who are you? Hebat. Sekarang kita akan menyatukan semuanya dalam sebuah kalimat. Semua orang
berbicara bersama-sama lebih keras daripada orang-orang yang ada di dalam tenda. Siapa Anda? What do you do? Apa pekerjaan Anda? Who do you do it for? Untuk siapa Anda melakukannya? What do they want or need? Apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan? How do they change as a result? Bagaimana mereka berubah sebagai hasilnya? Fantastic. You have all just done something that people who went to Yale could not figure out for 25 years. Congratulations. Give yourselves a hand. Now, Luar biasa. Anda semua baru saja melakukan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh orang-orang yang kuliah di Yale selama 25 tahun. Selamat dan beri tepuk tangan untuk Anda semua. why is that formulation so powerful? Because of all those 5 things that you need to know what your life purpose is, only 2 are about yourself. Sekarang mengapa hal tersebut begitu kuat? Karena dari kelima hal yang perlu Anda ketahui untuk mengetahui apa tujuan hidup Anda, hanya 2 hal yang berkaitan dengan diri Anda sendiri. The others, 3 of them, are about other people. Who they are, what they want or need, and how they change as a result. Dan 3 hal lainnya berkaitan dengan orang lain. Siapa mereka, apa yang mereka inginkan atau butuhkan, dan bagaimana mereka berubah sebagai hasilnya. That formulation forces you to be outward facing. And all the happier people that I met outside the tent on that warm New Haven night, they were outward facing, they were not inward facing. They knew. Dan rumusan itu memaksa Anda untuk melihat keluar. Semua orang yang lebih bahagia yang saya temui di luar tenda pada malam yang hangat itu, mereka menghadap keluar. Mereka tidak menghadap ke dalam. Very clearly whom they served, what those people needed, and how those people changed as a result. And you may have intuited this already, that the most successful people in any field always focus most on the people that they serve than on how they are served themselves. Mereka tahu dengan jelas siapa yang mereka layani dan apa yang orang-orang butuhkan, juga bagaimana orang-orang itu berubah sebagai hasilnya. Dan Anda mungkin sudah mengetahui bahwa orang-orang yang paling sukses di bidang apapun selalu fokus pada orang-orang yang mereka layani daripada bagaimana mereka dilayani. Happier people make it a point to make other people happy and do things that make them feel well taken care of and secure. Orang yang lebih bahagia selalu berusaha untuk membuat orang lain bahagia dan melakukan hal-hal yang membuat mereka merasa diperhatikan dan aman. If you make other people happy, life teaches us we will be taken care of too. So since you all did so well, we have time for just a little bit of extra credit. Jika Anda membuat orang lain bahagia, kehidupan mengajarkan kita bahwa kita juga akan diperhatikan. Jadi karena Anda semua melakukannya dengan sangat baik, kami punya waktu untuk memberikan pujian. One of the most difficult things that happens when you meet people for the first time is they ask you this question. So what do you do? And if you're like some of us, that's a really challenging question sometimes, particularly if you're in these moments where you're between things, or you're feeling vulnerable, or it isn't defined, or what you seem to do isn't what you really do, or what you're paid to do isn't how you define yourself. Salah satu hal tersulit yang terjadi saat bertemu orang untuk pertama kalinya adalah mereka menanyakan pertanyaan, apa pekerjaan kamu? Dan jika Anda seperti bagian dari kita, itu adalah pertanyaan yang sangat menantang. Khususnya jika Anda berada di saat-saat di mana Anda berada di antara
berbagai hal, atau Anda merasa rentan atau tidak jelas, atau Anda tampaknya yang Anda lakukan bukanlah apa yang sebenarnya Anda lakukan, atau apa yang Anda bayar bukanlah bagaimana Anda mendefinisikan diri Anda. So when people ask you this question, so what do you do? And also you got this monologue going on, like, why is he asking me, so what do I do? It's because it's that transactional thing. Jadi ketika orang menanyakan pertanyaan, apa yang Anda lakukan atau apa pekerjaan Anda juga memiliki monolog mental seperti mengapa dia bertanya pada saya. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Apakah karena ini adalah hal yang bersifat transaksional yang seperti itu? Where it's like he wants to know if you should really spend time talking to me. Dia ingin tahu apakah dia benar-benar harus menghabiskan waktu berbicara dengan saya. Or it's that other thing, so he can tell me what he does because he's sure it's really so much better than what I do. Atau hal lainnya, jadi dia bisa memberitahu saya apa yang dia lakukan karena dia yakin itu lebih baik daripada yang saya lakukan. Right? So when somebody asks you that question, here's what you do. You just say the very last thing you called out. How what you do changes the people you do it for. Jadi ketika seseorang mengajukan pertanyaan kepada Anda, yang harus Anda lakukan adalah mengatakan hal terakhir yang Anda katakan, bagaimana hal yang Anda lakukan itu dapat mengubah seseorang yang Anda layani. So for example, you might say, I give kids awesome dreams. If your life purpose is, I write books for children so they can fall asleep at night, so they can have awesome dreams. Jadi misalnya Anda bisa mengatakan, saya memberikan mimpi yang luar biasa kepada anak-anak. Jika tujuan hidup Anda adalah saya menulis buku untuk anak-anak agar mereka dapat tertidur di malam hari, sehingga mereka dapat memiliki mimpi yang luar biasa. Or you might say, I help people look and feel their best. If your life purpose is, I design apparel for men and women who need affordable choices so they can look and feel their best. Atau Anda bisa mengatakan, saya membantu orang untuk tampil dan merasakan yang terbaik. Jika itu adalah tujuan hidup Anda, saya mendesain pakaian untuk pria dan wanita yang membutuhkan pilihan yang baik sehingga mereka dapat tampil yang terbaik. Or you might say, I help people get great work into the world. If your life purpose is, I train entrepreneurs and creative people to take decisive actions so they can get their greatest work into the world. Atau Anda juga bisa mengatakan, saya membantu orang untuk menghasilkan karya yang terbaik, yang hebat ke dunia. Jika tujuan hidup Anda adalah itu, saya melatih para wirausahawan dan orang-orang kreatif lainnya untuk mengambil tindakan yang menentukan, tindakan yang menjamin sehingga mereka dapat menghadirkan karya terbaik mereka ke dunia. And then, that little snippet that you just said becomes your personal elevator pitch. And it will always start the conversation because the person that you were just talking to has to ask you a question. How do you give kids great dreams? How do you help people look and feel their best? Dan kemudian, cuplikan kecil yang baru saja Anda katakan menjadi elevator pitch pribadi Anda, dan itu akan selalu memulai percakapan karena orang-orang yang baru saja Anda ajak bicara atau Anda jawab akan mengajukan pertanyaan lain kepada Anda. Bagaimana cara Anda memberikan mimpi yang besar kepada anak-anak? Bagaimana Anda membantu orang berpenampilan dan merasakan
hal yang terbaik. Can people really get their greatest work into the world? Dapatkah orang benar-benar mendapatkan atau mengeluarkan karya terbaik mereka ke dunia? And then you get to tell them, and you get to share your life purpose, and you get to share how they may come to learn theirs too. Dan kemudian Anda dapat memberitahu mereka, Anda dapat berbagi tujuan hidup Anda kepada mereka, dan Anda juga bisa berbagi bagaimana mereka bisa mempelajari tujuan hidup mereka. And that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.